Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang setia mengikuti channel kami, kali ini kami akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu pengikut setia channel kami di Ponpes Tarbiyatus Subyan Al-Manan atas nama Pak Ridwan, ya, Pak Ridwan. Jadi beliau bertanya, Ustadz, saya pernah baca dalam sebuah hadis tentang firqah yang ada dalam Islam. Bahkan saya baca dalam hadis itu firqah dalam Islam itu terbagi menjadi 73 katanya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, mana-mana saja firqah yang 73 itu. Sementara saya baca lagi dalam hadis, di antara yang 73 itu hanya satu yang masuk Islam, hanya satu yang akan masuk surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Baik, Pak Ridwan yang kami hormati dimanapun berada, jadi kami perlu menjelaskan di sini bahwa memang apa yang Bapak sampaikan itu memang jelas adanya, itu disinggung atau dijelaskan langsung oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Turmuzi, Sahih Turmuzi, juz 10 halaman 109 tempatnya Pak. Bisa dicek nanti di hadis Imam Turmuzi tapi Sahih Turmuzi, ya. Jadi juz ke-10 halaman 109. Memang di sana dijelaskan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tagarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, katanya baginda Rasul. Nabi bersabda, telah berfirqah atau terbagi orang-orang Yahudi itu menjadi 71 firqah nanti. Wan nasara mislu dzalika, demikian juga dengan orang Nasrani akan terbagi menjadi 71 firqah juga. Wa tariku ummati, sementara umatku ala thalathin wa sab'ina firqah, akan terpecah nanti menjadi 73 firqah. 73 itu satu diantaranya akan masuk surga. Para sahabat bertanya, ya, manal jannah, mana yang akan masuk surga itu di antara 73 firqah itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ahlu sunnah wal jamaah. Maka berhati-hatilah, ya, karena sekarang ini banyak orang mengaku diri ahli sunnah wal jamaah setelah membaca hadis ini. Banyak orang menggembor-gemborkan dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maka berhati-hatilah. Nah, di antara 73 firqah ini, mana-mana saja dia yang 73 itu? Yang pertama ada namanya firqah Syiah. Jadi Syiah ini bapak-bapak dan teman-teman dimanapun berada, firqah Syiah ini terbagi menjadi 22 firqah atau kelompok. Syiah itu terbagi menjadi 22 bagian. Kemudian Khawarij, kaum Khawarij itu terbagi menjadi 20 firqah. Mu'tazilah juga terbagi menjadi 20 firqah. Sementara kaum Murji'ah itu terbagi menjadi 5 firqah. Najariyah 3 firqah, Jabariyah 1 firqah, dan Musyabbihah 1 firqah, dan ahlu sunnah wal jamaah 1 firqah. Maka inilah firqah-firqah yang dimaksud oleh hadis baginda Rasul dalam riwayat Imam Turmuzi, dalam Sahih Turmuzi juz 10 halaman 109. Bisa dicek nanti hadisnya. Namun yang perlu kita perhatikan,
ada riwayat hadis Nabi yang lain. Seperti dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bisa dilihat, dicek di kitab Fathul Bari juz 15 halaman 315. Apa bunyinya hadis Nabi? Sayakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar suatu kaum pada akhir zaman, kata baginda Rasul, ahdasul asnan sufahaul ahlam. Orang-orang muda yang memiliki paham jelek. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membaca Al-Quran, mereka membaca hadis Nabi, ya, seolah-olah kelihatannya mereka tidak ada salahnya. Kelihatannya mereka orang alim. Kenapa? Karena setiap mereka mengungkapkan selalu membaca Al-Quran dan hadis Nabi. Tetapi kata baginda Rasul, la yujawizu imanuhum hanajuruhum. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang baca Al-Quran hadis, tapi orang semakin kacau. Banyak orang membaca hadis, banyak orang membaca Al-Quran, ya, bahkan yang lebih parah, orang diajak ke Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, seolah-olah orang belum ke Al-Quran, belum belajar Al-Quran. Seolah-olah orang yang sudah membaca Al-Quran itu orang sesat, sehingga disuruh kembali ke Al-Quran. Ini hati-hati, kehati-hatian. Orang kok sudah hafal Al-Quran, kok dia baru ngajak orang kembali ke Al-Quran. Ini kan aneh. Orang sudah hafal Al-Quran, kok disuruh kembali ke Al-Quran. Hati-hati, ya. Sehingga Nabi mengatakan apa? Yamruquna minad din. Mereka keluar dari agama, kama yamruqus sahmu minar ramiyati. Seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan tepung. Na'udzubillahi min dzalik. Tak terasa iman mereka keluar. Tak terasa mereka keluar dari agama Allah. Maka walaupun mereka sholat, walaupun mereka beribadah, walaupun mereka siang hari, siang malam, mereka selalu beribadah kepada Allah, maka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Namun cahaya iman mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah, cahaya iman mereka tidak ada bekasnya dalam muka mereka. Kenapa? Karena iman mereka, agama mereka, tanpa mereka rasa sudah keluar. Kama yang rukusahu minar ramiyati. Fa'aina malakitumuhum. Ini penegasan dari Nabi yang harus kita pahami. Kalau kalian menjumpainya di masa kalian, faqtuluhum, lawan mereka, perangi mereka. Kuatkan pemahaman kalian yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama dan guru-guru kita. Lawan mereka, perangi mereka. Jelaskan kepada mereka tentang dalil-dalil agama yang mereka belum pahami. Ini hati-hati. Mungkin ini jawaban kami, Pak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum minas sabilil mana. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.